PKM, pengabdian kepada masyarakat. Asistensi pasca atau Natal itu masuk dalam ranah yang ketiga, itu pengabdian kepada masyarakat. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi, Ali. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kami. Kami dari kelas 2023B ingin mewawancarai Pater berkaitan dengan kegiatan asistensi. Kami memilih Pater karena Pater merupakan salah satu pendamping asistensi. Baik, Pater, mungkin kita bisa mulai. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa latar belakang dari kegiatan asistensi pasca ini? Kegiatan ini berlatar belakang pada Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu pendidikan dan pengajaran, lalu penelitian, lalu yang ketiga PKM, pengabdian kepada masyarakat. Asistensi pasca atau Natal itu masuk dalam ranah yang ketiga, itu pengabdian kepada masyarakat. Maka itu yang jadi latar belakang kenapa asistensi pasca dan Natal itu tetap dijalankan. Dan orang selalu melihat Unika atau STKIP dulu sebelumnya itu selalu dilihat sebagai universitas plus, artinya bahwa mereka tidak hanya kuasai bidang mereka masing-masing tetapi juga bidang spiritual. Maka asistensi pasca menjadi penting. Baik, Pater, pertanyaan selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini? Yang terlibat dalam kegiatan ini sebenarnya yang pertama itu Warek 3, karena itu berkaitan dengan kemahasiswaan. Lalu yang kedua itu para dosen pendamping. Para dosen pendamping, lalu kemudian mahasiswa. Tapi semuanya itu didukung oleh yayasan dan lembaga. Baik, Pater, apa tujuan utama kegiatan ini baik dari segi spiritual maupun pengembangan diri mahasiswa? Sebenarnya tujuan dari segi spiritual itu membantu mahasiswa untuk mengembangkan iman mereka melalui kegiatan-kegiatan pelayanan, sehingga dengan sendirinya iman mereka juga bertumbuh, berkembang, sehingga mereka juga boleh melayani umat, melayani masyarakat dengan baik. Sementara dalam kaitan yang kedua tentang pengembangan diri mahasiswa. Pengembangan diri mahasiswa, sebenarnya asistensi pasca membantu mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas mereka melalui kegiatan core, kegiatan olahraga, atau juga kegiatan malam kesenian. Dan di situ kreativitas inisiatif mahasiswa itu dilatih dan dikembangkan. Baik, Pater, apakah kegiatan ini menjadi program rutin tahunan dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng? Sejauh saya ada di lembaga ini, kegiatan ini selalu dibuat, tetapi jumlah rombongan itu bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung pada seberapa banyak paroki atau stasi yang meminta kehadiran mahasiswa di tempat-tempat yang bersangkutan. Baik, Pater, bagaimana respon umat dan pastor paroki terhadap kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pasca? Responnya sangat positif, dan saya ambil contoh seperti di stasi Koit Paroki Mukun, itu mereka sangat antusias dengan kehadiran para mahasiswa yang ada di sana. Dan untuk mereka itu satu hal yang baik, artinya bahwa umat semakin mengenal lembaga dari Universitas Santo Paulus Ruteng. Dan lihat saja, saya sudah 5 tahun membantu stasi Koit, dan saya menemukan bahwa
tahun ini ketika para mahasiswa membawakan kor di stasi yang bersangkutan, umat membeludak. Itu tanda bahwa kehadiran mahasiswa memiliki efek positif untuk umat yang ada di sana. Baik, Pater, pertanyaan yang terakhir, bagaimana rencana pengembangan kegiatan asistensi ini di tahun-tahun mendatang? Oke, dalam kaitan dengan rencana pengembangannya, satu hal yang saya lihat berkaitan dengan keuangan. Ini sudah menjadi kegiatan lembaga, tetapi masih butuh juga dukungan dari mahasiswa yang dalam kaitan dengan transportasi dan pembiayaan lainnya. Memang bahwa inisiatif partisipasi mahasiswa menjadi sangat penting, tetapi kalau lebih baik kalau segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ini ditanggung sepenuhnya oleh lembaga, sehingga mahasiswa betul menyiapkan waktu dan tenaga untuk menjalankan semua persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Itu hal yang baik, karena kenyataan menunjukkan bahwa memang tidak terlalu banyak, tetapi ada juga mahasiswa yang tidak ikut kegiatan ini hanya karena terkendala dengan uang yang harus mereka sumbangkan dalam kegiatan ini. Baik, Pater, terima kasih atas segala informasi yang telah Pater sampaikan. Informasi yang Pater sampaikan sangat bermanfaat dalam tugas perkuliahan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.